Puji Tuhan, haleluya. Seri pembacaan The Purpose Driven Life, hari ke-20, memulihkan persekutuan yang retak. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. 2 Korintus 5 ayat 18. Hubungan selalu berharga untuk dipulihkan. Karena hidup adalah tentang belajar untuk mengasihi, Tuhan menghendaki kita untuk menghargai hubungan dan berusaha menjaganya daripada membuangnya bila terjadi keretakan, luka, atau konflik. Alkitab bahkan mengatakan bahwa Tuhan telah memberikan kita pelayanan untuk memulihkan hubungan. Untuk alasan itu, sebagian besar perjanjian baru dipersembahkan untuk mengajarkan kita bagaimana bergaul dengan satu sama lain. Paulus menulis, "Jika ada sesuatu yang kamu peroleh dengan mengikuti Kristus, jika kasih-Nya telah mengubah kehidupanmu, jika berada dalam masyarakat, Roh Kudus berarti bagimu. Hendaklah kamu sehati sepikir, saling mengasihi, menjadi sahabat-sahabat yang sangat penuh dengan Roh." Paulus mengajarkan bahwa kemampuan kita bergaul dengan orang lain adalah tanda kedewasaan rohani. Karena Kristus ingin keluarganya dikenal melalui kasih terhadap satu sama lain, persekutuan yang retak adalah kesaksian yang memalukan bagi orang-orang yang tidak percaya. Karena itu Paulus begitu malu ketika anggota-anggota jemaat di Korintus terpecah belah dan saling bermusuhan, bahkan saling membawa perkara ke pengadilan. Ia menulis, "Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berkhidmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya?" Ia sangat terkejut karena tidak seorang pun dalam gereja itu cukup dewasa untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan baik. Dalam surat yang sama ia berkata, "Aku berkata dengan sungguh-sungguh kepadamu, kamu harus hidup rukun." Jika Anda menginginkan berkat Tuhan dalam hidup dan ingin dikenal sebagai anak Tuhan, Anda harus belajar untuk menjadi seorang pembawa damai. Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Perhatikanlah, Yesus tidak berkata, "Berbahagialah orang yang suka damai," karena semua orang suka damai. Ia juga tidak berkata, "Berbahagialah orang yang hidup dengan damai," yaitu tidak pernah terganggu oleh apapun. Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang bekerja untuk mendatangkan kedamaian." Mereka yang secara aktif menyelesaikan konflik, pembawa damai, jarang ada karena menciptakan kedamaian adalah pekerjaan yang sulit. Karena Anda dibentuk sebagai bagian dari keluarga Allah dan tujuan kedua kehidupan Anda di bumi adalah belajar bagaimana mengasihi dan berhubungan dengan orang lain. Menciptakan kedamaian adalah salah satu dari keterampilan yang paling penting yang dapat Anda kembangkan. Sayangnya, kebanyakan dari kita tidak pernah diajarkan bagaimana menyelesaikan konflik. Menciptakan perdamaian bukanlah menghindari konflik, lari dari masalah, berpura-pura tidak ada masalah, atau takut berbicara tentang masalah. Itu sebenarnya sama dengan bersikap pengecut. Yesus, Raja Damai, tidak pernah takut menghadapi konflik. Kadang-kadang ia memprovokasinya untuk kebaikan semua orang. Kadang-kadang kita perlu menghindari konflik, kadang-kadang kita perlu menciptakan konflik, dan kadang-kadang kita perlu menyelesaikannya. Karena itulah kita harus berdoa agar Roh Kudus terus membimbing kita. Menciptakan perdamaian juga bukan memenuhi tuntutan orang lain, selalu menyerah,
bersikap seperti keset, dan membiarkan orang lain selalu menginjak-injak Anda bukanlah yang diinginkan Yesus. Ia menolak untuk mundur dalam beberapa masalah oposisi yang jahat. Bagaimana memulihkan suatu hubungan? Sebagai orang percaya, Tuhan telah memanggil kita untuk memulihkan hubungan dengan satu sama lain. Berikut ini adalah 7 langkah Alkitabiah untuk memulihkan persekutuan. 1. Berbicaralah kepada Tuhan sebelum berbicara kepada orang yang bersangkutan. Bicarakanlah masalah itu dengan Tuhan. Jika Anda mau berdoa tentang konflik itu lebih dahulu dan tidak bergosip dengan teman, Anda akan menemukan bahwa Tuhan mengubah hati Anda atau Ia mengubah orang tersebut tanpa bantuan Anda. Semua hubungan Anda akan berjalan lebih baik jika Anda mau mendoakannya. Seperti yang dilakukan Daud dengan mazmur-mazmurnya, pakailah doa untuk mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Beritahukanlah kepada Tuhan rasa frustasi Anda. Berserulah kepadanya. Ia tidak pernah terkejut atau bingung menghadapi kemarahan, luka, rasa tidak aman, atau emosi Anda yang lainnya. Jadi katakanlah kepadanya apa yang Anda rasakan. Sebagian besar konflik berakar dari kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi. Sebagian dari kebutuhan ini hanya dapat dipenuhi oleh Tuhan. Jika Anda mengharapkan seseorang, teman, pasangan, atasan, atau anggota keluarga memenuhi kebutuhan yang hanya dapat dipenuhi oleh Tuhan, Anda menghadapkan diri sendiri pada kekecewaan dan kepahitan. Tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan Anda kecuali Tuhan. Rasul Yakobus mencatat bahwa banyak dari konflik kita disebabkan oleh ketiadaan doa. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kita bukannya memandang kepada Tuhan, melainkan kepada orang lain untuk membuat diri kita senang dan kemudian marah ketika mereka mengecewakan kita. Tuhan berkata, "Mengapa engkau tidak datang kepadaku terlebih dahulu?" 2. Selalu mengambil inisiatif. Tidak peduli apakah Anda orang yang melukai atau dilukai, Tuhan menghendaki Anda untuk melakukan langkah pertama. Jangan menunggu pihak lain. Pergilah kepada mereka dahulu. Memulihkan persekutuan yang retak begitu penting sehingga Yesus memerintahkannya bahkan di atas penyembahan kelompok. Ia berkata, "Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembalilah untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Jika persekutuan tegang atau retak, rencanakanlah segera sebuah konferensi damai. Jangan menunda-nunda, membuat alasan atau janji, "Aku akan menyelesaikannya suatu waktu nanti." Jadwalkanlah pertemuan tatap muka sesegera mungkin. Penundaan hanya akan memperdalam kemarahan dan memperburuk masalah. Dalam konflik, waktu tidak menyembuhkan. Waktu hanya membuat luka bernanah. Bertindak cepat juga mengurangi kerusakan rohani terhadap Anda. Alkitab berkata bahwa dosa, termasuk konflik yang tidak diselesaikan, menghambat persekutuan kita dengan Tuhan dan menghalangi jawaban doa kita. Di samping membuat kita sengsara, teman-teman Ayub mengingatkannya, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Keberhasilan konferensi damai
sering tergantung pada pemilihan waktu dan tempat yang tepat. Jangan bertemu jika Anda lelah atau terburu-buru atau akan terganggu. Waktu yang terbaik adalah ketika Anda berdua dalam kondisi terbaik. 3. Bersimpati dengan perasaan mereka. Pakailah telinga lebih dari mulut. Sebelum mencoba menyelesaikan perselisihan, Anda harus lebih dahulu mendengarkan perasaan-perasaan orang lain. Paulus menasihati, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kata memperhatikan berasal dari kata skopos dalam bahasa Yunani, yang adalah akar kata teleskop dan mikroskop. Itu berarti memperhatikan dengan pusatkan perhatian pada perasaan mereka, bukan fakta. Mulailah dengan simpati, bukan solusi. Jangan berusaha untuk membujuk orang lain supaya mengabaikan perasaan mereka pada mulanya. Dengarkanlah saja mereka dan biarkanlah mereka mengeluarkan isi hati tanpa bersikap membela diri sendiri. Mengangguklah untuk menunjukkan bahwa Anda mengerti walaupun Anda tidak setuju. Perasaan tidak selalu benar atau logis. Sebetulnya sakit hati membuat kita bertindak dan berpikir dengan cara-cara yang bodoh. Pemazmur mengakui, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan. Kita semua bersikap seperti hewan ketika terluka. Sebaliknya Alkitab berkata, akal budi membuat seseorang panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Kesabaran berasal dari hikmat, dan hikmat berasal dari mendengarkan sudut pandang orang lain. Mendengarkan berkata, aku menghargai pendapatmu, aku peduli pada hubungan kita, dan kamu penting bagiku. Klis tersebut memang benar. Orang tidak mempedulikan apa yang kita ketahui sebelum mereka mengetahui bahwa kita peduli. Untuk memulihkan persekutuan, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Menerima kemarahan orang lain dengan sabar, terutama jika tidak ada dasarnya, adalah suatu pengorbanan. Tetapi ingat, inilah yang dilakukan Yesus untuk Anda. Ia menanggung kemarahan yang jahat dan tanpa dasar untuk menyelamatkan Anda. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. 4. Akuilah bagian Anda dalam konflik itu. Jika Anda bersungguh-sungguh mau memulihkan suatu hubungan, Anda harus memulai dengan mengakui kesalahan atau dosa Anda sendiri. Yesus berkata bahwa itu adalah cara melihat dengan lebih jelas. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Karena kita masing-masing mempunyai titik buta. Anda mungkin perlu meminta pihak ketiga untuk membantu mengevaluasi tindakan Anda sendiri sebelum bertemu dengan orang yang berkonflik dengan Anda. Juga, mintalah kepada Tuhan untuk menunjukkan seberapa besar kesalahan Anda dalam masalah itu. Bertanyalah, apakah aku yang menjadi masalah? Apakah aku bersikap tidak realistis, tidak sensitif, atau terlalu sensitif? Alkitab berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita hanya membodohi diri sendiri. Pengakuan adalah alat yang ampuh untuk rekonsiliasi. Sering cara kita mengatasi konflik menyebabkan luka yang lebih besar dibandingkan masalah aslinya sendiri. Jika Anda mulai dengan rendah hati mengakui kesalahan Anda, itu akan meredahkan kemarahan orang lain dan membatalkan serangan-serangan mereka, karena mereka mungkin mengira bahwa Anda akan membela diri. Jangan membuat alasan atau menggeser tanggung jawab.
Bersikaplah jujur tentang peran Anda dalam konflik itu. Terimalah tanggung jawab atas kesalahan-kesalahan Anda dan minta maaflah kepadanya. 5. Seranglah masalahnya, bukan orangnya. Anda tidak dapat menyelesaikan masalah jika Anda sibuk mencari orang yang bertanggung jawab. Anda harus memilih di antara keduanya. Alkitab berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Anda tidak akan pernah dapat menjelaskan maksud Anda jika Anda marah. Jadi pilihlah kata-kata Anda dengan bijaksana. Jawaban yang lembut selalu lebih baik daripada yang kasar. Dalam menyelesaikan konflik, bagaimana Anda berbicara sama pentingnya dengan apa yang Anda katakan. Jika Anda mengatakannya dengan menghina, itu akan diterima dengan sikap pembelaan diri. Tuhan berkata, orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Omelan tidak akan pernah berhasil. Anda tidak pernah dapat meyakinkan jika berbicara kasar. Selama Perang Dingin, kedua belah pihak setuju sebagian senjata begitu merusak sehingga seharusnya tidak pernah digunakan. Pada masa kini, senjata kimiawi dan biologis dilarang, dan penumpukan senjata nuklir sedang dikurangi dan dihancurkan demi persekutuan. Anda harus menghancurkan senjata-senjata nuklir yang merusak hubungan, termasuk menghakimi, meremehkan, mendinginkan, memberikan julukan, menghina, merendahkan, dan bersikap sarkastik. Paulus mencakup semuanya seperti ini. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. 6. Bekerja samalah sesering mungkin. Paulus berkata, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Perdamaian selalu mempunyai label harga. Kadang harganya adalah kesombongan kita, sering pementingan diri kita sendiri demi persekutuan. Lakukanlah yang terbaik untuk berkompromi, menyesuaikan diri dengan orang lain, dan menunjukkan perhatian pada apa yang mereka butuhkan. Sebuah parafrase dari ucapan bahagia Yesus berkata, engkau diberkati jika engkau dapat menunjukkan kepada orang lain cara bekerja sama, bukan berkompetisi atau berkelahi. Saat itulah engkau menemukan siapa dirimu dan tempatmu sebenarnya dalam keluarga Allah. 7. Tekankanlah rekonsiliasi, bukan resolusi. Sangat tidak realistis jika Anda mengharapkan semua orang untuk setuju tentang setiap hal. Rekonsiliasi terfokus pada hubungan, sedangkan resolusi pada masalah. Jika kita terfokus pada rekonsiliasi, masalah itu akan kehilangan arti dan sering menjadi tidak relevan. Kita dapat membangun kembali hubungan meskipun kita tidak dapat menyelesaikan perbedaan. Orang-orang Kristen sering mempunyai ketidaksepakatan dengan perbedaan pendapat yang sah dan jujur. Tetapi kita tidak dapat tidak setuju tanpa terpecah belah. Berlian yang sama terlihat berbeda dari sudut yang berbeda. Tuhan mengharapkan kesatuan, bukan keseragaman. Dan kita dapat berjalan bergandengan tangan tanpa sepakat dalam setiap masalah. Ini tidak berarti bahwa Anda menyerah mencari solusi. Anda mungkin perlu melanjutkan pembicaraan bahkan perdebatan, tetapi Anda melakukannya dalam semangat keharmonisan. Rekonsiliasi berarti Anda melupakan pendapat, bukan masalahnya. Siapakah yang perlu Anda hubungi setelah membaca bab ini? Dengan siapakah Anda perlu memulihkan persekutuan? Jangan menunda 1 detik pun.
Berhentilah sekarang dan berbicaralah kepada Tuhan tentang orang itu. Kemudian angkatlah telepon dan mulailah lakukan prosesnya. Ketujuh langkah ini sederhana, tetapi tidak mudah. Diperlukan usaha yang besar untuk memulihkan hubungan. Karena itu Petrus mendesak, berusahalah hidup damai dengan orang lain. Tapi ketika Anda mengusahakan perdamaian, Anda sering melakukan apa yang akan Tuhan lakukan. Karena itulah Tuhan menyebut para pembawa damai anak-anaknya. Hari ke-20, merenungkan tujuanku. Pokok renungan, hubungan selalu berharga untuk dipulihkan. Ayat hafalan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Roma 12 ayat 18. Pertanyaan untuk direnungkan, dengan siapakah aku perlu memulihkan hubungan yang retak hari ini? Puji Tuhan, haleluya.